Halo Ainos, balik lagi sama gue Nabil dalam podcast 2021 FGD dengan nama Ainosfer. Nah sekarang kita kedapetan dua orang narasumber yang emang keren-keren banget nih. Dari jurusan yang katanya jurusan yang paling diminati sama anak-anak sosum. Apalagi kalau bukan manajemen. Nah boleh dong perkenalan dulu nih. Oke, nama gue Taufik Rahman, gue dari Manajemen Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Gue Alia Susilawati dari Manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2019. Oh mantap. Sekarang kita kedapetan dari Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung. Iya Bandung. Oke, nah gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gue baik sih. Alhamdulillah baik, walaupun kehujanan dikit ya tadi. Iya. Gerimis. Oke. Nah, gue thank you banget sih hari ini lo udah bisa datang ke FGD buat bantu kita dan adik-adik kelasnya buat mengenal lebih jauh mengenai jurusan manajemen. Nah, gue mau nanya sih, first impression kalian waktu kalian masuk manajemen tuh gimana? Coba dari Alia. Seru sih. Sesuai ekspektasi gue kan sebelumnya gue udah cari-cari tahu dulu kan tentang jurusan manajemen ini. Terus pas gue masuk kayak sesuai ekspektasi aja gitu, seru. Kalau Pik? Kalau gue sendiri gue bersyukur banget ya karena manajemen gue tahu itu jurusan yang lumayan favorit. Waktu itu gue juga milihnya sebenarnya dua, kalau nggak hukum itu manajemen. Tapi karena hukum gue rasa gue nggak masuk, jadi gue masuknya manajemen. Ternyata seharusnya kalau hukum lo bisa masuk aja kan? Enggak juga sih. Oke. Nah, bicara tentang manajemen, sebenarnya tuh manajemen tuh apa sih? Manajemen, dari siapa dulu nih? Boleh dari dulu. Menurut gue manajemen tuh kayak ngelola segala sesuatu. Mau itu misalkan kalau misalnya dalam lingkup kecilnya itu kan kayak kita sehari-hari itu pasti nempel banget sama yang namanya manajemen, baik itu manajemen waktu ataupun manajemen uang kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya dalam organisasi ya kita tuh seni ngelola orang gitu, gimana supaya dapat mencapai tujuan organisasi itu sendiri gitu sih. Kalau Pik? Kalau gue sih dasarnya banget manajemen itu sebenarnya kegiatan yang kita tuh belajar gimana cara mengelola perusahaan gitu. Di dalamnya itu banyak banget, luas banget. Kita bisa mulai dari mengelola perusahaan itu sendiri, mengatur cara berjalannya, terus merencanakan ke depannya perusahaan itu kayak gimana. Jadi luas banget. Oh, berarti gue bisa bilang kalau manajemen itu kayak rumahnya Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Karena kan bisa kalau di FEB tuh ada misalnya ada akuntansi, ada ekonomi dan semuanya sebenarnya dipelajarin nih manajemen. Iya. Oh, oke. Berarti bisa dibilang manajemen itu ilmu yang lumayan umum dan agak rumit lah ya. Iya, umum banget sih emang. Oke. Nah, untuk nih kalian yang udah masuk manajemen di universitas masing-masing, gue mau nanya, ada gak sih stereotipnya buat jurusan kalian di kampus kalian masing-masing? Kalau dari UB gimana? Kalau UB jelas banget ya, stereotipnya tuh umum banget, kayak UB itu sebenarnya hedon, anak manajemen tuh pada bawa mobil, motornya keren-keren, Vespa segala macam. Tapi kalau gue sebagai anak UB sendiri ngeliatnya nggak gitu. Sebenarnya umum aja gitu, ada anak manajemen ada yang bawa mobil, ada yang enggak, ada yang kalau makan di burjo, ada yang enggak gitu, ada yang padang, ada yang enggak. Berarti semua stereotipnya salah aja kan? Salah. Tergantung orangnya masing-masing. Iya, Kalau lu gimana? Sama sih gak jauh-jauh di UIN tuh manajemen tuh jurusan yang paling favorit gitu. Jadi stereotipnya itu sejenis kayak Taufik tadi, kayak misalkan yang paling stylish lah kayak gitu. Padahal sih gue ngerasanya biasa aja kayak gitu. Nah, berbicara tadi kayak jurusan favorit nih manajemen, teman-teman lu tuh pada ngambis atau enggak sih, Al? Beragam, ada yang ngambis, ada yang enggak. Lebih banyaknya yang santai sih kalau di gue ya, di kelas gue. Kalau lu gimana, Pik? Kalau gue teman-teman gue santai banget sih. Kayak kalau tugas itu kita ngerjain bareng-bareng, nggak ada istilahnya ini tugas harus gue ngerjain, gue nggak bagi-bagi, nggak gitu sih. Oh intinya Kita berarti ambis tapi nggak individualis lah ya, Iya, masih nyatu. ketat sosum banget gitu lah. Yes. Nah kalau untuk awal kampus kalian kan sekarang dari zamannya offline ke online. Gue cerita sedikit dong, dulu zaman-zamannya offline tuh serunya tuh gimana? Karena pasti nanti adik-adik kita tuh bakal mikir, gue online capek banget nih, tapi gue nggak punya masa-masa buat offline. Nah dari kalian ada gak sih pandangan-pandangannya? Kalau dari lu Al? Topik dulu deh. Kalau gue di UB sendiri itu seru banget ya, karena lingkungannya itu lingkungan baru banget bagi gue. Malang tuh lingkungan yang baru banget. Karena menurut gue Malang mendukung banget buat kita sebagai pelajar gitu. Lingkungannya sangat mendukung. Terus juga di UB sendiri, gue jurusan manajemen itu santai. Kayak lu kalau mau organisasi itu masih bisa, nilai juga masih kejar gitu sih.
Ya sama sih di Bandung juga kayak gitu, asik buat belajar, buat bikin produktif tuh enak. Tapi ya balik lagi kayak tadi kata gue, nggak ambis gitu, kita tuh masih santai aja gitu. Oke. Nah berarti kan kalau misalnya berbau sama pelajaran, pasti ada loh mata kuliah yang sulit banget ditembus gitu kan. Oh, saintek ada, sosum masih ada. Nah kalau dari manajemen, apa sih mata kuliah yang emang susah banget buat kita pas atau dapat nilai bagus gitu? Gue manajemen keuangan. Kalau gue sendiri sih manajemen keuangan, karena dia itu ada matematika ekonominya, ada akuntansinya, sama ada ya ekonominya gitu. Berat banget ya? Iya. Digabungin Kayak jadi satu iya. tuh manajemen keuangan. Kalau lo Pik gimana Pik? Kalau gue ada mata kuliah satu yang ngebekas banget di gue karena saking susahnya gitu ya. Gue nggak tahu Alia dapat juga apa enggak. Itu ada operation research namanya. Oh, gue ada Jadi, riset operasi sih. Iya, riset sama operasi. aja. Jadi di situ mata kuliahnya tuh isinya full semua rumus matematika gitu. Oh, iya. Jadi setiap pertemuan tuh ada teori baru, metode baru. Jadi pusing gitu buat ngapalin ya. Oh berarti kalau misalnya banyak nih yang nanya, Abang kalau misalnya masuk manajemen itu kita terhindar dari matematika dong, namanya juga manajemen. Oh, Ternyata salah jawabannya banget, salah banget ya. Justru matematika semua sih sebenarnya. Iya, sama. Oke, matematika semua berarti dia sama aja sama akuntansi lah ya. Ya, mungkin kalau misalkan Iya. dibandingin sama jurusan-jurusan lain di Fakultas Ekonomi Bisnis, ya mungkin nggak seberat itu. Tapi kalau misalnya dikit hitungannya itu salah banget sih, masih banyak banget. Gue dapet Iya. hitungan banyak banget. Matkul Berarti itu. kalau gue nanya nih, lo boleh jawab barengan, manajemen itu susah atau gampang? 1, 2, 3. Susah. Sedang. Coba kalau dari topik dulu, susahnya kenapa Pik? Susahnya itu karena ya itu tadi hitung-hitungannya tuh banyak banget, manajemen keuangan, hitungannya super ribet, tadi operation Riset research, operasi. terus di semester 1 pas maba tuh kita langsung dapat matematika ekonomi bisnis, Ekonomi mikro juga ada ya ekonomi hitungannya. mikro. Oh gue pernah denger tuh ekonomi mikro susah banget. Ya, ekonomi mikro, makro dapat. Nah kalau lo kenapa lo bilang sedang? Apa karena lo punya basic IPS sebelumnya? Oh iya, mungkin bisa jadi kayak gitu ya, karena gue ada basic IPS. Nah, ekonomi mikro makro tuh masih ada mirip-miripnya lah sama ekonomi di SMA gitu. Jadi tinggal dikembangin aja di kuliahan tuh. Oh, oke. Kalau lo Pik kan lo tuh dari IPA ya? Iya gue IPA. Nah, buat anak IPA sendiri pasti banyak banget stereotip kayak lo ngambil jurusan IPS lah atau segala macam. Kalau dari pandangan lo atau yang pernah lo dapetin selama ini selama hampir 4 semester kuliah tuh gimana? Di UB sendiri di jurusan ke manajemen tuh banyak banget anak IPA yang linjur ke manajemen, hampir 30% lah. Gua rasa nggak ada stereotip segala macam sih, semua mandangnya tuh sama, kita sama-sama anak manajemen baru belajar, nggak ada pandangan oh lu anak IPS tuh lebih pinter nggak. Gitu. Kalau lo merasa tersaingi gak sih ternyata anak IPA tuh banyak banget yang linjur ke manajemen? Kalau gue sendiri sih nggak masalah banget sih mau itu linjur ke manajemen atau gimana, karena ya bener kata topik tadi, pas kita begitu masuk kuliah kita sama-sama belajar lagi dari awal gitu. Oh berarti buat teman-teman nih yang dari anak IPA mau ke IPS itu nggak perlu takut lah ya istilahnya buat coba, karena itu passion kalian, itu itu buat masa depan kalian. Kalau kalian punya value, kalau punya goals yang tepat itu bisa banget kejar. Dan buat teman-teman anak IPS yang merasa tersaingi sebenarnya nggak perlu tersaingi. Fokus aja sama diri sendiri Nah sih. fokus aja sama diri sendiri karena nggak apple to apple gitu loh. Iya. Kalian sama-sama punya kemampuan, tunjukin kalau emang kalian anak IPS kalian apa ya istilahnya tepat buat masuk tersebut, dan bukan sesuatu yang nggak mungkin kalau anak IPA juga bisa. Iya, Jadi betul. emang harus ngebuktiin diri kalian seperti apa gitu. Iya bener banget. Nah kalau lu berdua berarti kan udah masuk tingkat 2 nih. Iya. Berarti banyak dong kegiatan-kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Iya. Kalau dari lu Pik, lu ikut organisasi gitu-gitu gak? Gue kalau ikut organisasi yang dalam kampus gue nggak ikut, tapi gue ikut banyak yang di luar kampus gitu. Oh kayak NGO gitu? Ya, Apa tuh contohnya? gue sempat ikut IFL, cuman gue udah nggak ikut lagi sekarang. Udah itu aja sih. Kalau lu gimana Al? Gue saat ini gue lagi di himpunan sih, himpunan jurusan. Kayak jabatannya tinggi nih. Enggak, Oh, baru enggak. masuk, baru Anak masuk. hima. Oh, baru mau masuk ke himpunan Enggak, jurusan? jadi periode gue itu dari semester 3, jadi gue baru 1 semester ini ngejalanin Oh himpunan I tadi. see, berarti emang agak terlambat dibanding Iya, kampus-kampus agak lain, cuman terlambat. emang kayak gitu ada RT-nya lah Iya. istilahnya. Nah untuk menangani nilai nih, ketika lo ikut banyak kegiatan apalagi topik yang di luar kampus lah istilahnya, lo harus bolak-balik dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah itu gimana sih nyanyatinnya kalau misalnya emang lo punya tugas banyak, itu tips and triknya tuh gimana? Kalau gue sendiri ya, untuk tugas-tugas manajemen tuh lumayan banyak juga. Isi-asitnya lu harus bikin jadwal yang terperinci gitu. Misalnya ada tugas buat bikin PPT atau makalah, lu harus sudah bikin jadwalnya dan harus
dibikin waktunya berapa hari ini harus selesai, dan itu harus selesai, harus strict sama jadwal lu sendiri gitu. Berarti gue bisa bilang kalau lu tuh nggak deadliner lah ya. Ya, jangan sampai begitu. Oke, kalau lu dari lu Al? Iya, sama kayak topik tadi ya, nentuin skala prioritas aja sih. Kayak misalnya dilihat dari deadline-nya kayak gitu kan. Mana dulu nih yang harus dikerjain, mana dulu yang deadline-nya mepet, biar gak bentrok kayak gitu sih. Mantep. Pokoknya dari teman-teman, nih lihat kakak-kakaknya ada orang itu nggak ada tuh yang deadline, harus tahu skala prioritasnya kayak gimana. Karena emang yang menjunjung atau apa ya, membuat kalian bisa pas tiap mata kuliah itu karena emang kalian tahu skala prioritasnya. Kalian tahu yang mana harus dikerjain dulu, jangan sampai deadliner dan akhirnya nggak selesai gitu. Untuk di manajemen, gue boleh tahu gak sih kan, lo tuh berdua lewat jalur apa ya? Gue SBM. Gue SBM juga. Wih, ada 2 anak SBM nih guys. Nah, adik-adik pasti banyak banget yang nanya, Kak, nilai SBM-nya tuh berapa sih? Kalau dibandingin sama topik mungkin jauh ya. Gue 583 waktu kemarin. Itu gede loh. Oh iya. Gede lah. Kalau lo Pik? Kalau gue dulu waktu 2019 nggak tahu kalau sekarang skalanya kayak gimana. Kalau gue dulu 670. 670. Gede banget. Oke, berarti buat teman-teman yang kalau emang pengen masuk lewat jalur SBMPTN di UB sama UIN, kalau UB ya kurang lebih 670 lah ya. 600 ke atas. Kalau di UIN kurang lebih 580. Tapi ada perbedaan nih teman-teman. Kalau 2019 itu gak cuman TPS, ya kan? Iya. Ada TKD juga. Iya, ada TKD. Nah kalau tahun 2020 itu TPS doang. Iya. Nah, kita masih nunggu kabar nih 2021 tuh TPS doang atau ada TKD-nya juga. Jadi teman-teman jangan lupa tetap lihat sumber infonya dulu Iya. dari Kemendikbud. Atau salah Kemenristek Dikti ya. Iya. Nah, sekarang sesi 1 udah selesai. Kita bakal lanjut ke question and answer. Kita udah ngerangkum sekitar 273 question dari anak-anak SMA Negeri 1 Banyak Cibinong banget lewat platform Wajib. Instagram kita. Nah, ada yang nanya nih. Ada yang bilang ada jurusan namanya manajemen bisnis. Nah, itu beda gak sih sama manajemen doang? Siapa nih? Loh, Manajemen doang sama manajemen bisnis mungkin nggak jauh beda, cuman tetap ada perbedaan. Jadi kalau misalkan manajemen bisnis itu lebih langsung terjurus ke bisnis gitu ya. Kalau misalnya manajemen aja itu lebih general lagi, kayak gitu sih. iya kalau manajemen bisnis tuh setahu gue lu lebih diarahkan untuk buka usaha gitu. Walaupun mata pelajarannya kurang lebih sama. Oh, berarti emang istilahnya gimana ya? Anak manajemen pasti bisa manajemen bisnis. Anak manajemen bisnis belum tentu tahu semuanya tentang manajemen. Ya pokoknya nggak beda jauh sih Oh, sebenarnya. beda. Walaupun mata kuliah sama tapi emang beda ke dalamnya, ada goalsnya ke sedikit depan. gitu ya yang beda. Kalau bisa dibandingin sama ilmu administrasi bisnis, masih bisa dibandingin nggak? Atau apple to apple gitu? Oh, kalau manajemen sama ilmu administrasi itu mirip banget. Mirip banget. Karena kita Saya saling pernah dengar berkaitan kabar gitu. nih, anak-anak di FEB itu kalau nggak keterima dia pada ke ilmu administrasi. Nah emang ilmu administrasi sama manajemen sama ilmu ekonomi bisnis tuh mirip gak sih? Kalau dari matkulnya sebenarnya jauh, cuman administrasi sama manajemen itu sama-sama gimana ya? Sama-sama ngelola sih, itu miripnya Iya. kayak gitu. Sama-sama. Berarti kalau misalnya kita nih kurang lebih ngerasa nilai gue nggak cukup nih bang buat ngambil FEB, udah ngambil menu, udah ngambil akun gitu kan, gue bisa lah ya mirip-mirip ke administrasi gitu. Bisa banget, bisa banget. Bisa banget tuh buat teman-teman kalau emang ngerasa nilai kurang cukup tuh buat masuk FEB tapi masih niat banget buat mendalami bisnis dan lain sebagainya, ngambil ilmu administrasi karena ada banyak banget jurusan fiskal, bisnis, publik dan Iya benar lain-lain. banget. Nah, untuk Lopik, lu bisa dapet nilai tinggi banget gitu kan di SBMPTN. Itu tips and triknya gimana sih? Kan udah gak deadliner nih, apakah lu tiap hari ngerjain soal atau gimana? Ya kalau gue dulu, gue IPA kan ya, jadi gue udah strict banget sama pelajaran sosum tuh udah 3 bulan. Jadi misalnya UTBK-nya April atau Maret, gue dari Desember udah dicicil tuh belajar ya. Mulai dari belajar geografi kelas 10, 11, 12. Terus menjelang sebulan sebelum UTBK waktu itu gue udah tiap hari harus ngerjain TO tuh minimal 100 soal gitu. Oh, tiap hari tuh minimal. Tiap hari harus, ya. Oh mantap. Berarti buat teman-teman kalau emang mau nilainya agak tinggi gitu ya, emang harus punya goals, harus Iya, punya harus terjadwal harus sih, Bang. terjadwal juga. Kalau lu gimana Al? Buat tips and trik UTBK-nya itu sendiri. Karena kan lu udah punya basic IPS kan ya. Iya. Apakah emang lu mau dalemin lagi atau lu emang cuma latihan soal aja atau gimana? Ya gue tetap dari awal lagi belajar dari kelas 10 lagi itu gue pakai Genius, gue nggak ngambil les.
Jadi gue pokoknya tiap hari gue jangan sampai nggak belajar. Jadi gue tiap hari itu pasti ada baca lah minimal materi gitu. Gak masalah lah ya, masuk manajemen juga bisa tanpa les asal mau belajar. Iya, asal mau nah, buat belajar. temen-temen tuh gak harus les kok kalau emang belum mau les atau lagi malas-malasan les, bisa belajar di rumah. Belajar sendiri aja. Gak ada yang salah, Tapi tiap platform hari apapun belajar. asal ada waktunya gitu. Gampang kok sekarang kok banyak platform dari Twitter jadi- juga banyak yang Iya, share, Twitter, dari news, iya banyak yang ruang nge-share guru. soal-soal gitu kan, Iya. soal-soal. Mantap. Nah kalau misalnya suka duka di jurusan manajemen, kalau dari lu gimana? Dari gue, Iya. kayaknya lebih banyak sukanya deh, Kenapa tuh? karena gue masih masuk aja gitu sama pelajaran-pelajarannya. Kalau misalkan ada pelajaran yang susah itu tuh kan di semua jurusan pasti ada aja dong yang jurusan ada aja matkul yang susah gitu. Jadi gue ngajarin lah kalau misalnya ada beberapa matkul yang susah. Terus sisanya lagi gue senengnya karena ya apa yang gue mau di manajemen itu kayak gitu sih, Bill. Oh lu gimana Pik? Ya gue lebih banyak sukanya ya, karena passion gue emang di manajemen gue rasa. Ya cuman dukanya kayak dinamika kampus lain lah, kita ketemu dosen yang rada susah. Strict lah ya. Iya, susah nilainya gitu-gitu aja sih. Nah kalau misalnya apa ya, gue nanya apa tadi? Lu jangan ketawa, lanjut. Ini, kalau misalnya kita masuk manajemen, berarti kan kita udah ngeliat tuh mata kuliahnya. Iya. Nah ketika lo udah masuk, kan lo udah sebelumnya udah pernah lihat dong looking for apa matkulnya apa jurusan, aja. iya. Nah itu sama persis atau sebenarnya beda banget? Sama sih. Cuman kalau di gue kan masuknya kampus Islam kan. Jadi di semester pertama itu beda sama topik. Jadi gue ada beberapa matkul agama gitu. Berarti buat teman-teman yang emang pengen masuk kampus yang UIN gitu ya, Islami, Siap-siap emang aja, siap-siap iya. karena ada kayak tahfiz gitu-gitu berarti ya? Iya kayak ulumul Quran kayak gitu-gitu. Oh. Itu kayaknya sampai semester 2 deh. Gue semester 3 udah gak dapat lagi. Oh, buat teman-teman yang mau masuk universitas Islam negeri emang harus siapin dulu lah, karena Iya. awal-awal pasti dapet lah Iya. gitu istilahnya. Oh, iya, gue pernah dengar tadi, katanya kalau masuk UIN itu ketika kita lulus harus hafal juz 30 gitu gitu. Emang itu benar? Iya. Itu tuh bener sih. Kalau tapi ada di UIN Sumatera Utara temen gue gitu. Nah itu tuh udah dihapus peraturan itu. Cuman kalau di UIN gue itu setahu gue masih ada, masih pakai juz 30 buat syarat kelulusan. Oh, nanti berarti itu akhir ya? Akhir syarat Wah. kelulusan itu. Itu teman-teman yang emang pengen masuk UIN Bandung atau UIN manapun, Iya. lihat lagi informasinya. Jaga-jaga, iya. Karena takutnya nggak mampu nih, ngerasa Iya. kurang mampu. Sebenarnya nggak apa-apa sih belajar juga. Kita beragama kan ya Iya, bisa aja iya. belajar, gak ada yang salah. Nah kalau dari Taufik, lanjut lagi tadi. Kan lo dari IPA, udah nge-looking for tuh banyak banget mata kuliah. Nah yang menurut lo, itu tuh sama gak sih yang lo cari dengan yang lo pelajarin sekarang? Menurut gue sama sih, kalau semester 1 kita dapat mata kuliah umum di FEB gitu, kayak pengantar akuntansi, pengantar manajemen, pengantar bisnis, atau mata kuliah yang umum yang emang gue sebelum masuk tuh gue udah lihat-lihat. Cuman pas semester 2 semester 3 gue emang nggak tahu sebelumnya, baru tahu pas masuk semester 2 baru tahu. Oke. Kalau misalnya dikasih tahu nih ke adik kelas yang harus dikuatin banget di akuntansi, manajemen tuh apa? Ekonominya kah, matematikanya kah? Ekonomi atau apa? sama hitung-hitungan sih. Iya, ekonomi, pengantar ekonomi lo harus Pengantar paham. ekonomi bener-bener. Oke. Berarti buat teman-teman nih yang di rumah, kuatin lagi ekonominya Iya. biar nggak keteteran ketika udah masuk kuliah ternyata udah masuk manajemen nih. Bener banget. Nah, untuk prospek manajemen tuh bisa dibilang prospek yang bisa kerja di mana aja. Luas banget sih. Nah, kalau boleh dijelasin sama orang yang ada di jurusan manajemen, gimana sih prospek manajemen itu? Jadi prospek manajemen itu luas banget. Dimulai dari misalkan ya pokoknya intinya kan setiap perusahaan pasti butuh anak-anak dari jurusan manajemen, karena di manajemen itu nanti konsentrasinya kan ada pemasaran, keuangan, nah sama MSDM. Jadi nanti tuh bisa jadi HRD gitu kan, terus bisa jadi bagian keuangannya, terus bisa jadi juga pemasar gitu sih. Sama ya tentunya jadi pengusaha entrepreneur gitu. Kalau namanya Pik? Gue tambahin dikit mungkin ya, karena manajemen jurusan yang luas banget, terus juga pasti setiap perusahaan yang tujuannya berkegiatan bisnis pasti butuh yang namanya manajemen untuk mengelola si perusahaan itu, untuk merencanakan ke depannya bagaimana. Jadi luas banget bisa. Kalau ditanya karir tinggi dari jurusan manajemen itu apa ya? Entrepreneur yang sukses. Entrepreneurnya sendiri sih. Iya, entrepreneur yang sukses sih. Oke. Berarti kalau emang banyak banget segala lapisan perusahaan lah ya, Iya. bisa Iya, dimasuk anak bisa, manajemen. bisa Jadi gitu. nggak perlu takut lah masalah prospek kerja Iya. gimana, karena pasti bisa dibilang aman lah ya. Aman-aman. Gue mau nanya,
kalau misalnya kita tahu nih jurusan manajemen itu benar-benar dibuka di mana-mana. Kampus swasta pasti punya jurusan manajemen. Nah, ketika kita lulus, kita banyak dihadapkan dengan banyak banget sarjana ekonomi, sarjana manajemen. Iya, banyak banget. Nah, itu cara kalian buat membedakan diri kalian dengan orang-orang lain di luar sana tuh kayak gimana? Ya itu dia, kita harus bisa ngelatih soft skill kita kan, mulai dari pas kuliah ikut-ikut volunteeran atau organisasi, mulai aktif kayak gitu sih. Iya, jurusan manajemen tuh emang lulusannya banyak banget. Hampir setiap kampus swasta pasti ada jurusan manajemennya. Cara mensiasatinya agar kita bisa unggul ya perbaiki lagi diri lu sendiri, perkaya diri lu sama pengetahuan-pengetahuan yang kiranya bakal dibutuhin nanti gitu. Bisa lu perkaya CV lu dengan ikut organisasi segala macam, perkaya pengalaman gitu sih. Nah, buat teman-teman yang khawatir nih, ternyata manajemen tuh banyak banget alumninya gitu loh. Jangan takut buat mengkapabilitasi diri, jangan takut ngikutin kegiatan-kegiatan. Jangan takut buat nyoba lomba. Karena yang penting nyoba dulu aja. Kalau kita nyaman ternyata sampai menang kan jadi yang tahu. CV kalian penuh, kalian dilirik perusahaan, kalian jadi orang sukses atau bisa jadi entrepreneur itu sendiri. Nah, terakhir nih. Kalian punya gak sih jenjang karir yang kalian inginkan banget untuk di masa depan nanti ketika kalian udah selesai, udah jadi sarjana gitu? Tarik dulu. Kalau gue rencana gue sih, gue abis lulus pengen banget untuk kerja dulu gitu di perusahaan-perusahaan ternama, minimal 5 tahun 10 tahun lah, cari pengalaman. Mungkin kedepannya 30 tahun ke atas gue bakal punya usaha sendiri gitu pengennya. Ya sama kayak gue juga kayak gitu sih, kayak misalkan gue maunya tuh kerja dulu buat ngumpulin modal gitu kerja tuh. Nanti gue bangun usaha gue itu sendiri, mau itu coffee shop lah atau clothingan lah gitu. Nah, buat adik-adik sambil aminin bareng-bareng nih cita-cita tertinggi dari kakak-kakak ya, mudah-mudahan balik lagi doanya ke adik-adik. Kalau misalnya nanti masuk jurusan yang diinginkan gitu loh. Nah, terakhir ada gak sih sepatah dua kata buat teman-teman yang lagi dengerin dan nonton podcast ini? Kalau dari gua, misalnya lu udah nemuin passion lu, misalnya passion lu ada di jurusan hukum atau manajemen, ya udah tekunin aja terus, belajar yang giat, kenal di jurusan manajemen. Kalau bisa masuk alhamdulillah, kalau lu misalnya masuk, ya udah berusaha dengan keras biar lu jadi lulusan manajemen yang terbaik gitu. Ya benar, kita harus percaya sama diri sendiri gitu ya, kuatin tekad, jangan sampai udah mundur duluan sebelum coba gitu. Jadi harus fokus terus buat dapetin yang lu mau gitu. Oke, mantap. Nah, teman-teman, dengerin lagi tuh. Manajemen itu bukan cuma ilmu yang bisa dibilang sosial banget. Karena di dalamnya juga ada matematika. Buat teman-teman yang ngehindarin matematika dan ekonomi, salah banget masuk manajemen. Dan manajemen itu ilmu yang sangat luas. Iya benar. Sarjana manajemen juga ada banyak. Cara satu-satunya kalian bisa berhasil adalah mengkapabilitasi diri kalian sebaik mungkin. Berani buat coba dan tahu goals dalam diri. Buat teman-teman yang pengen masuk jurusan ternama kayak manajemen, haruslah punya tekad yang kuat, belajar sungguh-sungguh dan value yang tepat. Karena kalau nggak ada itu, kalian bakal sulit juga ke depannya. Thank you banget buat lo berdua yang udah ngisi acara ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Buat adik-adik mudah-mudahan juga bisa goals SBMPTN atau mandiri dan lain sebagainya, jalurnya banyak. Sekian dari gue Nabil, see you guys di podcast selanjutnya. Thank you Nabil.